Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina Pramida dari kelas 1 KPIC. Di sini saya akan menjelaskan materi Ulumul Hadis, yaitu 1. Sunnah perspektif ulama hadis, ulama usil, dan ulama fikih. Yang kedua, sunnah, hadis, atsar, dan khobar. Yang ketiga, Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Dan yang terakhir, yang keempat, sunnah dan bid'ah. Pembahasan yang pertama, sunnah perspektif ulama hadis, ulama usul, dan ulama fikih. 1. Ulama hadis. Ulama hadis memandang Nabi SAW sebagai imam, pemberi petunjuk, pemberi nasihat, dan sebagai suri teladan yang baik, serta sebagai panutan. Bagi mereka, segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian atau sesudahnya, mengandung hukum syara ataupun tidak, dinamakan sunnah. Yang kedua, ulama usul fikih. Ulama usul fikih memandang Nabi SAW sebagai penetap hukum Islam dan meletak kaidah-kaidah bagi para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam. Oleh sebab itu, tidak semua yang berhubungan dengan Rasul dikatakan sunnah. Mereka membatasi pengertian sunnah hanya pada segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW yang berhubungan dengan hukum syara. Yang ketiga, ulama fikih. Ulama fikih memandang Nabi SAW dari sisi perbuatannya yang bermuatan hukum syara. Bagi mereka, sunnah adalah suatu ketetapan yang datang dari Nabi SAW dan tidak termasuk kategori fardu dan wajib. Maka sunnah mereka artikan sebagai hukum syara yang menuntut pekerjaan tetapi tidak wajib dan tidak disiksa bagi yang meninggalkannya. Pembahasan yang kedua yaitu sunnah, hadis, atsar, dan khobar. Yang pertama, sunnah. Sunnah secara bahasa artinya thoriqoh, yaitu jalan, dan siroh, itu tingkah laku atau kebiasaan yang baik maupun yang buruk. Menurut istilah, sunnah adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan, ciri fisik, budi pekerti, baik yang terjadi sebelum kenabian maupun sesudahnya, mengandung hukum syara maupun tidak. Yang kedua, hadis. Secara bahasa, hadis berarti sesuatu yang baru, sesuatu yang dekat dan belum lama terjadi. Hadis juga bisa dikatakan sebagai berita, sesuatu yang dibicarakan dan dipindahkan dari seseorang ke orang lain. Dan secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan dan dinisbahkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, maupun sifat beliau. Yang ketiga, atsar. Atsar secara bahasa berarti sisa atau peninggalan sesuatu. Dan secara terminologis terdapat dua pendapat. Yang pertama, atsar adalah sinonim dari hadis, yang artinya segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan maupun sifat beliau. Yang kedua, atsar berbeda dengan hadis. Artinya, atsar adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in, yang terdiri dari perkataan dan perbuatan. Kemudian, khabar. Secara bahasa, khabar mengandung arti berita. Dan secara istilah terdapat tiga pendapat. Yang pertama, khabar adalah sinonim dari hadis. Khabar yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ketetapan atau persetujuan, maupun sifat beliau. Dan pendapat yang kedua,
Khabar berbeda dengan hadis. Artinya, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khabar adalah berita dari selain Nabi SAW. Atas dasar pendapat ini, maka seorang ahli hadis disebut muhaddis, sedangkan mereka yang berkecimpung dalam kegiatan sejarah dan sejenisnya disebut dengan akhbari. Dan pendapat yang ketiga, khabar lebih umum daripada hadis. Artinya, hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi SAW, sedangkan khabar adalah sesuatu yang datang dari Nabi SAW atau dari selain Nabi SAW, yaitu orang lain. Pembahasan yang ketiga yaitu Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi. Yang pertama, Al-Quran. Menurut ulama, kata Al-Quran berarti bacaan, atau yang dibaca dengan makna isim maf'ul al-maqru. Sedangkan secara terminologis, Al-Quran adalah kalam Allah yang mengandung mukjizat diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, tertulis pada mushaf, dan diriwayatkan secara mutawatir, serta bernilai ibadah dengan membacanya. Yang kedua, hadis qudsi. Hadis qudsi adalah hadis yang disandarkan kepada Tuhan. Hadis qudsi juga disebut dengan hadis ilahi dan hadis robani. Dinamakan qudsi, ilahi, robani karena bersumber dari Allah yang Maha Suci, dan disebut hadis karena Nabi yang memberitakannya yang didasarkan dari wahyu Allah. Kata qudsi itu artinya suci, namun itu hanya sifat bagi hadisnya. Dan tidak semua hadis qudsi itu sahih. Kemudian yang ketiga, hadis nabawi. Menurut H.A. Jalil Afif, hadis nabawi adalah hadis yang disandarkan kepada Allah. Dengan kata lain, hadis nabawi adalah semua hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau. Pembahasan yang terakhir, yang keempat, yaitu sunnah dan bid'ah. Sunnah secara etimologi artinya jalan yang lurus dan berkesinambungan, yang baik maupun yang buruk. Sunnah adalah hal-hal yang berasal dari Nabi SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, penetapan, maupun sifat beliau. Dan sifat ini baik berupa sifat-sifat fisik, moral, maupun perilaku sebelum beliau menjadi nabi maupun sesudahnya. Yang kedua, bid'ah. Secara bahasa, bid'ah artinya sesuatu yang diadakan tanpa adanya contoh sebelumnya. Secara istilah, bid'ah adalah mengerjakan sesuatu yang baru yang belum ada pada masa Rasulullah SAW. Bid'ah adalah sesuatu yang baru yang tidak terdapat penyebutannya secara tertulis, baik di dalam Al-Quran maupun dalam hadis. Sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.